Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu menjadi sahabat Allah. Kita perhatikan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-17. Kejadian 18 ayat 17, demikian firman Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pernyataan ini adalah ungkapan isi hati Allah yang Allah sampaikan ketika Allah mau membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Allah mau menghukum Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka amat berat di hadapan Allah. Karena kejahatan mereka begitu besar di hadapan Allah. Nah, ketika Allah ingin menghukum Sodom dan Gomora, Allah berkata di dalam hatinya, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mengapa Abraham begitu istimewa di hadapan Tuhan? Bahkan Abraham disebut sahabatnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Hal yang pertama yaitu karena imannya Abraham kepada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ayat Kejadian 15 ayat yang ke-6 ini diulangi kembali lagi di dalam Roma 4 ayat yang ketiga. Demikian pun di dalam Roma 4 ayat 22. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-6. Bahkan di dalam Yakobus 2 ayat 23. Jadi ayat yang senada, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai kebenaran. Itu diulang di dalam Alkitab sebanyak 5 kali. Ada 5 kali ayat ini diulang kembali. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, untuk memperteguh iman kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita harus beriman dengan sungguh kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham percaya, sebagaimana Abraham beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya, dengan sungguh-sungguh. Demikian saudara dan saya, kita sebagai orang-orang percaya, menghadapi keadaan kemustahilan di dalam hidup ini. Menghadapi keadaan dunia hari-hari ini yang penuh dengan ketidakpastian ini. Sebagaimana Abraham mengalami satu keadaan di mana secara alamiah dia tidak mungkin punya keturunan. Tetapi karena dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memperhitungkan imannya, Tuhan memperhitungkan keyakinannya itu sebagai kebenaran. Demikian juga saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kemustahilan ini, mari kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meyakini Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka Tuhan akan memperhitungkan
iman kita. Tuhan akan memperhitungkan keyakinan kita sebagai sebuah kebenaran. Sebagaimana yang Tuhan sudah lakukan kepada Abraham. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan berbicara kepada Abraham. Tuhan menyampaikan kepada Abraham. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sejauh mana iman kita hari ini? Di tengah-tengah keadaan ketidakpastian, di tengah-tengah keadaan kesukaran, di tengah-tengah keadaan kesulitan, di tengah-tengah keadaan kemustahilan hari-hari ini, yang mungkin sedang diperhadapkan kepada kita sekalian. Bagaimana dengan iman kita hari ini? Bagaimana dengan keyakinan kita hari ini? Mungkin iman kita mulai lemah. Mungkin iman kita mulai goyah. Mungkin iman kita mulai gugur. Mungkin kehidupan kita penuh dengan kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran. Pagi hari ini, biarlah kita berdoa supaya apa? Supaya Tuhan menambahkan iman di dalam hidup kita. Sehingga kita terus mempercayai Tuhan, meyakini Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya Tuhan mampu dan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan mampu dan sanggup melakukan segala hal. Sebagaimana Abraham percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala rancangannya di dalam kehidupannya. Yang kedua, mengapa Abraham diperlakukan secara istimewa oleh Tuhan? Tuhan memperlakukan Abraham secara spesial, bahkan Abraham disebut sahabat Allah. Yang kedua, karena Abraham adalah pribadi yang taat kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 12. Kejadian 22 ayat 12 di sana dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kulihat sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi Tuhan melihat ketaatan Abraham yang luar biasa. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak di salah satu bukit di Gunung Moria, maka Abraham taat melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 21 dan 22. Yakobus 2 ayat 21 dan 22 dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yang kedua yaitu ketaatan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita adalah orang-orang percaya. Kita percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kita hidup di dalam ketaatan. Karena apa? Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan, maka iman itu mati. Tuhan melihat Abraham punya iman yang luar biasa. Dan Tuhan memperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Tapi Tuhan juga melihat ketaatan Abraham ketika Allah meminta dia mempersembahkan Ishak di atas bukit Moria. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hari-hari yang sedang kita jalani, mari kita mau belajar iman dan ketaatan menjadikan iman itu menjadi sempurna. Iman itu menjadi utuh. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk taat apapun keadaan, apapun kondisi. Bahkan mungkin kita sebagai orang-orang percaya kita harus berkorban. Mengorbankan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Karena ketaatan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Sebagaimana Tuhan memperhitungkan ketaatan Abraham. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lakukan bagian kita. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kerjakan. Taat. Bahkan mungkin itu lewat pengorbanan-pengorbanan kita. Kita belajar taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memperhitungkan iman dan ketaatan kita. Sehingga tidak saja Abraham menjadi sahabatnya Allah, tetapi saudara dan saya, kita juga akan menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan yang akan diperlakukan secara istimewa, secara spesial di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Ajar kami hidup di dalam iman, ajar kami hidup di dalam ketaatan. Kami percaya Tuhan Engkau akan melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.